Oke, selamat siang. Sekarang pukul 12.49. Perkenalkan, namaku Mayer Revenositorus dari F4407 dengan NIM 30.120.4103. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan spesifikasi tugas besar dan implementasinya dengan Mininet. Oke, kita langsung aja mulai dari calo 1. Oke, di sini ada topologi. Kita disuruh implementasi dengan Mininet. Oke, kita lihat calo satunya dulu ya. Di sini kita goalnya itu buat topologi, desain subnet, desain IP. Oke, ini termasuk dalam topologinya. Terus kita uji konektivitas dua host dalam satu segmen network. Jadi di sini kita belum melakukan routing. Jadi masih satu segmen network. Topologi ini. Oke, ini aku buat dengan GNS3. Di sini pakai G artinya gigabit, cuman implementasi di sini di real ya nanti kita pakai Ethernet. Jadi ini hiraukan aja, G-nya itu maksudnya Ethernet. Karena router yang aku pakai di Gen S Street itu sebelumnya pakai gigabit, nggak ada yang versi Ethernet. Oke, sekarang kita lihat di sini R1 ke R3 ngeping. Kita lihat dia bakal ngeping 1 ke 2. Dia belum bisa ngeping dari 18 ke 2 karena udah beda network, segmen network, dan dimana itu bakal belum bisa ngeping, belum bisa berkomunikasi kalau misalnya dia udah beda network. Oke, kita di sini langsung aja kita tes. Pertama kita di tubusnya itu di tubus.py ini programnya kita buat kelas router. Ini untuk routernya kita buat router 4 router. Kita buat satu interface terlebih dahulu. Ini interface-nya setiapnya ini connect ke host. Jadi 4 router ini connect ke host. Kemudian untuk hostnya kita masih pakai satu interface. Oke, ini 17 berarti ini ke atas dan ini 30 ke atas, berarti ke bawahnya host A ke R2, host B ke R4 itu kita belum buat interface sama sekali. Oke, sekarang kita create node. Oke, kemudian di sini kita diminta untuk menggunakan dua jenis speed, yaitu yang speednya yang 500 dan 1 mega. Di sini linknya cuma ada 8 link totalnya. Ada 8 link, kemudian di sini ada 2 link yang menggunakan bandwidth setengah mega, dan selebihnya itu pakai 1 mega. Kita lihat di sini kan di topologi kan kita udah pakai /30 semua, belum melakukan mekanisme routing. Ini kalau dilihat topologinya ini 8 network /30, dimana itu sama dengan 1/7/27 network. Itu full bisa dipakai ke 8 network /30. Oke, sekarang kita make link, kita create link. Kita buat linknya di sini, kita sesuaikan dengan kabelnya. Ini kita pakai kabel yang setengah mega R1 ke R3. Oke, kemudian kita create link juga. Ini parameternya kita kasih, interface-nya juga kita kasih sesuai dengan nama routernya dan nama internetnya tadi yang di topologinya. Kita ngikuti topologi aja biar gampang. Oke, sekarang ini misalnya kita kasih contoh R1 ke R3 itu connect dengan kelas TEST-Link, package-nya dari Mininet, kemudian kabelnya kita pakai yang kabel 1 yang bandwidth-nya setengah mega, kemudian interface-nya R1 di Ethernet 2, kemudian interface parameter pertamanya itu IP-nya segini, interface kedua dengan router ketiga itu router ketiga kita lihat di sini Ether 2, parameternya 10, 15, 15, 2. Oke, ini G-nya dihiraukan aja, ini masuknya Ethernet. Karena aku makainya di Gen S3 tadi, Gen S3 dia router ini versi gigabit, cuman karena aku nggak bisa ubah jadi Ethernet, jadi anggap aja nih ini Ethernet, kita sesuaikan dengan Mininet aja. Begitu seterusnya sampai 8 link terbuat. Kita buat ini ada 1 sampai 8 ya, 8 link terkoneksi. Oke, terus kita buat run fungsi run, kemudian isinya itu ada topo, yang itu adalah objek net topo. Kemudian kita buat objek, kita masukkan objek net topo ke dalam package Mininet, objek Mininet. Kemudian netnya kita start, kita mulai, kita run. Nah, nanti udah run, semua node-nya itu udah berjalan sama controllernya satu.
kita panggil empat rotor sama hostnya itu ke dalam variabel agar bisa kita lakukan implementasi berbagai hal lah, misalnya dari routing dan segala macamnya. Oke, di sini kita tes ping dulu ya. Kita tes ping. Ini kita jalankan juga nggak apa sih sebenarnya. Oke, kita masuk sudo, kita jalankan. Oke, kita lihat di sini pingnya sukses semua ya. Host B, host B, host A, 4 ini sukses semua. Masih satu segmen network. Oke, kalau udah selesai, kita udah bisa ping, kita masuk ke CLO3. CLO2 maksudnya. Di sini kita buat routing pada topologi. Dan routing, kemudian kita analisis routingnya menggunakan traceroute. Oke, kita lakukan traceroute nanti. Oke, kita lihat implementasi routingnya di sini. Kita mulai dari router, static routing, oke, biasa. Terus yang core-nya adalah kita di sini kan biar bisa ngaping antar host A ke host B. Kita lihat di sini bahwa si host itu mempunyai dua NIC, kita anggap dua interface. Yang berarti kita bisa mempunyai dua default gateway, lebih dari satu, sesuai dengan jumlah interface-nya. Di sini ada dua. Oke, di sini kita pakai dua default gateway. Yang pertama itu ada yang ke host A itu ada yang ke atas sama yang ke bawah. Yang host B ada yang ke router 3 dan router keempat. Oke, tapi di sini kita pilih salah satu, nggak bisa kita gunakan sekaligus. Makanya kita di sini menggunakan matrix. Matrix ini adalah prioritas routing, yang dimana matrixnya yang paling kecil itu yang aktif. Kalau kita ngomong soal fault tolerant dalam konsep desain jaringan itu kan ada kalau misalnya ada salah satu node mati, itu ada interface atau jalurnya yang mati lah, itu harus ada jalur backupnya. Nah di sini kalau misalnya jalur backupnya mati, utamanya mati, itu adalah satu matrixnya satu, karena prioritasnya paling tinggi, maka akan aktif si matrix kedua. Oke, di sini kita matrixnya berarti host A itu bisa ngeping dari bawah ya, dari bawah host A ke bawah, nanti larinya ke host B. Sedangkan host B nanti kita buat matrixnya satu itu ada di 25. Matrix 1 ada di di 25, itu ada di bawah. Oh nih, di bawah. Di bawah. Oke, sekarang kita coba. Ini udah aku jalankan ya sekaligus tadi. Sekarang kita coba ping aja dulu, nanti kita lakukan traceroute. Oke, kita ping ping r host A main C connect satu aja ke 10, 15, 15, karena matrixnya 1 berarti dari atas itu nggak bisa ngeping ke titik 30, cuma bisa ngeping ke titik 26 karena matrix kita ambil prioritasnya paling bawah tadi, interface ke router 2 dari host A, maka kita ping main C 15, 15.26. Kebalik. Host A ping. Oke, sukses. Coba kita ping ke 30, itu pasti error karena matrixnya salah, nggak bisa. Karena kita aktifnya kan matrixnya yang paling bawah. Sedangkan host B juga sama, kita buat tadi ping min C connect satu kali, kita ping ke 10.15.21. Enter. Oke, sukses. Kalau ke atasnya itu /17 itu nggak bisa karena matrixnya rendah. Oke, sekarang udah tes ping. Sekarang kita coba extern. Buka extern host A. Kita lakukan traceroute biasa. Kalau 6 itu IPv6, IP versi 6. Kita ke traceroute 10.15.15.26. Oh, belum diinstal. Oke, kita install dulu sebentar. Oke, apt install. Sudo apt install traceroute. Oke, di sini udah coba kita tes traceroute.
Oke, di sini sukses threshold-nya kita bisa ngeping threshold 1526 itu melewati hop dari 22 ke bawah, kemudian dari 14, kemudian masuk ke 26. Oke. Bisa ya. Kalau misalnya sebaliknya host itu pasti bisa lah ya. Oke, kita kejar waktu udah 10 menit. Sekarang itu masuk ke CLO 3 itu adalah kita menggunakan traffic TCP. TCP itu ya contohnya hopping tree atau eperf. Oke. Bedanya sih sebenarnya di sini kan kita generate traffic menggunakan eperf. Generate traffic menggunakan eperf itu sebenarnya kita bisa generate traffic menggunakan eperf, jadi salah satunya menjadi server. Oke, kita langsung aja kita coba sekaligus. Oke, di sini kita coba tes traffic TCP, tapi kita jalankan wireshark. Wireshark. Oke, di host A kita jalankan wireshark. Itu melewati bawah, interface bawah itu kalau nggak salah ada di ether 1. Ether 1 kita coba buka. Sekarang kita coba si host eksternalnya mana satu lagi. Oke, di sini kita jadikan hostbase sebagai server. Perf min s min p itu 171 min i nya 1. Kita i nya 1, portnya 1271 sebagai identifikasi. Kemudian eperf min c source nya itu dari 10.15 titik berapa tadi IP nya 26. Oke. 26 min p 1271 t nya kita buat 10 aja lah. Oke, kita lihat di wireshark-nya. Ini ada capture, udah tercapture paketnya. Oke, kecepatan linknya itu 15 setengah bit, setengah mega karena melewati link bawah. Oke, kalau udah kita langsung Ctrl C aja, terus kita stop packet capture. Nah, di sini ini hasil paket capture-nya. Klik kalau kita di CLO tadi, generate capture traffic menggunakan eperf. Oke, kalau dari ini capture-nya ini bisa kita simpan ke teks. Jadi gini aja, tinggal kita kasih hasil.txt. Terus kita coba lagi di host A, akunnya 1. Kita tunggu sebentar sampai akunnya tadi 10 aja. Oke, selesai. Kita close, kita lihat ls, kita cut hasil.txt. Nah, di sini hasil capture paketnya kita generate. Nah, di sini penjelasan, kita dapat penjelasan itu apa tuh, traffic TCP dan UDP. Sebenarnya perbedaannya hanya di bagian headernya. Kalau TCP itu kan ada stateful dan UDP stateless, dimana connectionnya itu nggak ada sama sekali proses pengkoneksian antara dua pihak seperti three-way handshake ya di TCP-nya. Kalau kita lihat di sini ada three-way handshake. Sin act ini three-way handshake ketika proses komunikasi dengan eperf tadi. Ini di sini ada three-way handshake. Kalau kita pakai UDP itu nggak ada three-way handshake, jadi paketnya itu emang benar-benar langsung dikirim. Jadi nggak ada garansi bahwa paket itu terkirim sepenuhnya. Berbeda dengan TCP kan, itu ada sequence number, window size, dan segala macam banyaknya, yang dimana kalau misalnya ada error paketnya bakal dikirim tergantung dari isi paketnya, urutan paketnya tuh sesuai, tapi dia kirimnya bakal belakangan setelah semua paketnya selesai. Bakal nanti ada namanya TCP retransmission. Oke, itu capture TCP custom, menggunakan custom script atau wireshark. Tadi kita inspeksi, buktikan
dibandingkan dengan traffic di WireSec atau TCP dump. Kita pakai WireSec tadi ya. Oke, sekarang di sini kita pakai CL4. Oke, sekarang kita coba set buffer ini. Sebenarnya aku udah set buffernya, jadi sebenarnya gampang. Tadi kita coba keempat-empatnya kita ganti. Kita coba tadi iperf pakai TCP, kita masukkan hasilnya ke teks, dan kita lakukan 4 kali. Tapi setiap dilakukan kita ganti buffernya itu, max buffernya di sini, max QSS itu sebanyak 4 kali sesuai dengan ini, ada 20, 40, 60. Nanti setelah di generate ini ada hasilnya tadi kan, cat.x ini. Terus kita ambil isinya, yaitu pakai genupload, nanti aplikasi genupload. Caranya gini, cat hasilnya itu, terus kita ambil grab secondnya, kemudian kita ambil headnya itu sebanyak 10 aja, kita ambil min 15 tr min oke awk print string, berarti ini ada di table 4 sampai table 8 string. Oke, sorry, ini string maksudnya string 4 sampai string 8 dari 4 dari 8. Terus kita hasilkan ke new hasil txt. Sorry, ini headnya 2 kali, salah. Head. Oke, kita lihat cat new hasil. Nah, ini hasilnya txt maksudnya. Terus kalau udah selesai, nanti kita coba run 4-4-nya. Di sini aku udah punya. Udah aku generate manual daripada makan waktu. Ini ada 20, 40, 100 buffernya. Coba kita run. Kita run desktop aja. Kita masuk gen upload dulu, gen upload paste. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Kalau buffernya semakin tinggi itu semakin stabil dalam pengiriman data. Ini pakai TCP ya. Kalau UDP nanti kita tinggal kasih di iperf nya tuh. Kita di iperf itu nanti kita kasih seperti ini, min u, server sebagai UDP. Kita pakai UDP. Kita nggak pakai TCP, kita pakai UDP. Ini pakai TCP. Buffernya makin tinggi makin stabil. Kita lihat kalau misalnya ini 20, itu lonjakannya naik turun lagi, naik lagi. Kalau 40 di sini ada stabil di awal, nanti di akhir-akhir melonjak turun, kemudian naik lagi, turun lagi. Kalau yang 60 stabil, nanti lonjak naik lagi ke atas. Kalau 100 ini stabil, konsisten. Sub ini sampai di akhir nanti. Nah, itu perbedaan bahwa kalau kita menggunakan buffer itu sebenarnya itu kan untuk menstabilkan bandwidth ya, max QWB. Jadi setiap pengiriman data itu kan ada batasannya, kita kasih batasan biar makanya kita lihat di sini kan di paketnya kan kita pakai use tbf. Jadi ini untuk mengkontrol bandwidthnya, makanya kita pakai QSize juga. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Ini udah sampai sekalian tugas 4 sih tadi, cara 4. Penggunaan buffernya, pengaruh buffer terhadap delaynya kita lihat tadi kan. Kemudian analisis melakukan gen upload dan mengubah dan mengenai besarnya buffer. Oke. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Shalom.